Kalau lampu tenda ini, dia sudah memiliki IP rating waterproof itu di angka 6. Di mana IPX 6 ini sudah tahan terhadap cipratan air yang keras dengan hujan yang deras gitu. Atau dengan durasi yang lama, lampu tenda H2S ini masih aman untuk dipakai ketika hujan. Karena jarang banget untuk sekelas lampu tenda itu memiliki IP rating waterproof di angka 6. Lampu ini dia memiliki dua varian warna, yaitu kaki yang sekarang gua pegang, dan yang kedua tuh warna green. Jadi hijau-hijau sedikit army gitulah. Untuk bahan material seperti ini dan fitur-fitur yang dikasih di lampu lentera dari H2S ini itu seperti lampu-lampu tenda seharga 100.000 ke atas. Jadi kalau kalian mau tahu, ini lampunya hanya sekitar 50.000 aja harganya. Ini udah ada satu paket, yaitu lampu portable, dan lampu ini itu multifungsi ya, jadi 2 in 1. Dia bisa menjadi lampu tenda dan juga bisa menjadi senter. Nah, langsung aja kita buka nih. Jadi ketika kalian beli lampu ini, yang pertama ya jelas kalian dapat lampunya dan juga dapat kabel Type-C-nya ya, USB Type-C, dan udah nggak dapat apa-apa lagi. Jadi cuma lampu dan kabel USB Type-C aja nih. Nggak ada manual booknya. Ya, sesuai harga lah. Tapi, walaupun begitu, kualitasnya ini melebihi dari harganya. Lampu camping H2S ini, dia sudah memakai baterai tanam. Jadi, baterainya tuh nggak bisa dilepas. Kalau seandainya kalian pengen upgrade baterainya, itu bisa aja, tapi butuh effort yang lumayan lah. Kalian harus bongkar dulu ini dan ininya. Terus diganti baterainya, lalu kalian pakai solder. Nggak seperti yang punya gue biasanya. Jadi tinggal dibuka aja, ganti baterai, langsung masuk gitu ya. Baterainya bisa dilepas. Tapi ini bukan sebagai minus sih sebetulnya. Karena baterainya itu dia memakai baterai size 18650 dengan 1200 mAh. Jadi menurut gue cukup untuk lampu tenda. Nah, karena pencahayaan yang dikasih dari lampu camping ini itu berdurasi sampai sekitar 6 jam ya. Jadi yang gue suka dari lampu H2S ini adalah desainnya. Desainnya tuh seperti tabung gitu, terus juga kokoh, padat, karena memakai bahan material yang berkualitas dan sudah disediakan hook. Tetapi hook yang gue dapet dari lampu portable ininya tuh kurang rapet nih. Nah, kalau ditarik begini, langsung dilepas secara pelan, dia tuh nggak rapet. Jadi harus ditarik kencang, terus dilepas. Nah, baru dia rapet, kayak gitu. Ini gue nggak tahu ya, entah punya gue doang, apa yang lainnya juga seperti itu. Tapi ini nggak jadi masalah sih. Karena ketika ditarik kencang gini, dia langsung rapet tuh. Terus lampu ini dia memiliki dua varian warna, yaitu kaki yang sekarang gue pegang, dan yang kedua tuh warna green. Jadi hijau-hijau sedikit army gitulah. Ya menurut gue sih cukup menarik ya. Warnanya tuh juga bagus. Dan jujur aja ya, untuk bahan material seperti ini dan fitur-fitur yang dikasih di lampu lentera dari H2S ini itu seperti lampu-lampu tenda seharga 100.000 ke atas. Jadi kalau kalian mau tahu, ini lampunya hanya sekitar 50.000 aja harganya. Jadi gue bisa kasih rekomendasi ya. Walaupun gue belum kasih lihat nih fitur-fitur apa aja yang dikasih oleh lampu H2S ini. Nah, sekarang kita masuk ke fitur pencahayaannya. Jadi yang pertama, lampu lentera portable ini dia memiliki mode high di senternya, lalu memiliki mode low untuk di senternya, dan yang ketiga itu memiliki lampu untuk tenda ya. Nah, ini tuh lampunya menurut gua bagus ya, karena warnanya putih. Dan satunya lagi, dia memiliki warna yang hangat, yaitu kuning. Dimana warna yang paling gua suka dalam pencahayaan ketika lagi di tenda. Seperti ini. Ini tuh salah satu tone warna pada lampu yang gua suka banget, warna kuning. Dan ketika kalian mau masak, atau kalian mau merokok gitu ya, kalian bisa memakai lampu red light. Nah, seperti ini. Atau kalian mau tidur juga bisa pakai lampu red light. Ya, katanya sih lampu red light ini bisa mengusir serangga gitu.
Tapi pada kenyataannya terkadang ada aja tuh serangga. Ya intinya sih lampu merah ini menurut gua sih lebih nyaman aja gitu ketika dipakai tidur karena nggak silo dan pencahayaannya itu cukup ketika dalam tenda. Dan selanjutnya lampu H2S ini memiliki fitur flash seperti ini. Dan ini tuh keren banget. Untuk lampu tenda itu disediakan lampu flash atau lampu darurat. Biasanya disebutnya gitu. Walaupun bukan sandi Morse dari SOS. Tapi lampu flash ini bisa menandakan situasi darurat ketika orang yang melihat gitu. Jadi menurut gua ini udah sangat-sangat lengkap ya sebagai lampu tenda. Dan bagusnya lagi sudah disediakan senter. Jadi ya multifungsi gitu tuh in one. Ketika lampu yang di sampingnya menyala, nah di area center itu berwarna hijau. Ini bukan glow in the dark ya, karena kalau dimatiin, nah posisi mati dia tuh nggak nyala glow in the dark gitu. Jadi warna hijaunya hanya menyala ketika kita menyalakan di lampu tabungnya ini. Kayak gitu. Dari tadi ini gue bahas kelebihannya gitu. Nah dari kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika pengisian sumber daya baterainya ini memakan waktu terlalu lama menurut gua karena menghabiskan 8 jam untuk pengisian baterainya dari 0% sampai 100% ya. Jadi kalau menurut gua terlalu lama gitu. Mungkin bisa dipercepat gitu, bisa sampai 3 jam atau 4 jam nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk 8 jam yaitu agak PR banget gitu kalau misalkan kalian bawa lampu tenda ini terus mati di tengah jalan, kalian untuk minjem colokan, mencari colokan untuk durasi 8 jam itu kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi kalian harus benar-benar persiapin dari rumah untuk mengecas lampu tenda ini sampai full. Karena kalau memakai power bank juga untuk 8 jam terlalu lama juga gitu kalau menurut gua. Jadi lampu ini ya pemakaiannya hanya untuk 2 hari 1 malam aja. Kalau untuk pemakaian lebih dari 1 malam, gua rasa ini kurang tepat. Tapi kalau untuk kalian camping atau naik gunung di tenda dengan durasi 1 malam aja, ini masih pilihan yang tepat menurut gua. Dengan harga 50 ribuan, lampu ini tuh gua rekomendasiin banget karena salah satu lampu yang oke banget sih menurut gua. Ya, dari durability-nya, dari bahan materialnya gitu. Dari pencahayaannya dan juga dari durasi waktu pencahayaannya atau running time, dia menurut gua lumayan cukup untuk di harga 50 ribu. Karena lampu H2S ini bisa bertahan pencahayaannya sampai 6 jam. Menurut gua itu cukup sih. Oke, setelah gua bahas dari bahan materialnya, terus juga dari baterainya, dari fitur pencahayaannya, gua kasih tahu lagi kalau lampu tenda ini dia sudah memiliki IP rating waterproof itu di angka 6, yaitu IPX6. Di mana IPX6 ini sudah tahan terhadap cipratan air yang keras dengan hujan yang deras gitu atau dengan durasi yang lama. Lampu tenda H2S ini masih aman untuk dipakai ketika hujan. Karena jarang banget untuk sekelas lampu tenda itu memiliki IP rating waterproof di angka 6. Biasanya itu di angka 4 atau di angka 5. Karena lampu tenda itu memang tidak disetting atau tidak dibuat untuk hujan-hujanan gitu. Karena memang fungsinya dia berada di dalam tenda atau di dalam ruangan. Untuk lampu lentera portable dari H2S ini, dia memiliki berat atau bobot sebesar 96 gram. Jadi masih terbilang enteng sih untuk di bawah 100 gram ya. Dan ini tuh bisa kalian pakai ketika kalian lagi berjalan di trek gitu. Lampu ini tuh bisa digantung di tas kita gitu. Jadi bisa menandakan kelompok kita yang berada di belakang gitu. Oke, jadi sampai situ aja. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang dari penjelasan gua, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena kalau subscribe ya setidaknya ngebuat gua menjadi lebih semangat dan gua bakal bahas perlampuan outdoor terus. Kalau nggak subscribe ya janganlah. Nanti nggak bahas lampu lagi gue jadinya. Ntar gue bahas hewan mau. Atau bahas setan kali ya, biar rame. Tapi enggak lah, gue akan tetap fokus di perlampuan outdoor karena buat gue masih banyak pendaki-pendaki tuh yang asal-asalan memilih lampu outdoor dari headlamp, center, bahkan lampu tenda. Mereka tuh masih salah-salah. Sehingga ketika mereka membawa pencahayaan itu ke gunung,
terkadang kayak headlamp mereka habis di tengah jalan. Dan begitupun juga masih banyak para pendaki baru yang suka menggabungkan fungsi dari headlamp atau senter menjadi lampu tenda. Nah, contohnya misalkan nih lampu tenda yang fungsinya harus di tenda, mereka malah memakai lampu tenda ini untuk jalan summit gitu. Dan misalkan mereka memakai headlamp dan gak bawa lampu tenda, headlamp itu bisa dipakai menjadi lampu tenda. Dan menurut gue itu sangat-sangat salah karena itu boros dan akhirnya membahayakan kita ketika lagi berjalan di kegelapan atau biasanya kita lagi summit gitu. Nanti habis di tengah jalan maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh. Nggak bisa turun dan bahkan nggak bisa naik. Tunggu pagi dulu kan. Kita mulai pagi, karier di punggung, jalur tanah merah, tanjakan langsung nyambung. Nafas berat tapi kamu tetap senyum, capek jadi ringan tiap kali kamu nenggok dan angguk. Kopi hangat di pos 1, cerita kecil tentang mimpi kamu. Angin lewat bawa harum rambut, bikin hati gue makin gak karuan tiap waktu. Langkah kita beda, tapi ritmenya sama. Kadang gue duluan, kadang kamu yang jaga. Di tiap tikungan curam dan batu tajam, dia sadar gue nyaman, bukan cuma karena alam. Naik gunung bareng kamu, rasanya beda dari biasanya. Di antara kabut dan rindu, hati ini makin terbuka. Kalau nanti sampai puncak, ada yang mau gue bilang, bukan cuma tentang pendakian, tapi tentang perasaan yang gue simpan. Malam di tenda, lampu kecil menyala, bintang di langit jadi saksi cerita. Kamu ketawa, dunia terasa sederhana, seolah puncak tertinggi cuma soal waktu saja. Subuh datang, langit mulai warna jingga.